Anda kembali di IEX Opening Bell, pemirsa masih bersama dengan Head of Investment Reswara Gian Investa Pak Kiswoyo. Pak Kiswoyo, kemarin sektor properti sempat melesat itu karena adanya relaksasi aturan uang muka atau DP dari Bank Indonesia. Bagaimana dengan prediksi Anda hari ini? Untuk properti sebetulnya itu nanti secondary, jadi sebetulnya mungkin kalau boleh dibilang ketika ekonomi pulih itu orang yang akan beli duluan adalah mobil, makanya itu relaksasi pajak mobil itu pajak mobil baru itu akan berpengaruh duluan. Sebab kalau rumah ini saya lihat pasokannya memang masih banyak juga, ada tapi sentimennya kecil saya lihat sebetulnya. Jadi kalau penurunan suku bunga BI ini kredit mobil duluan sih sebetulnya. Apalagi kemarin habis ada banjir kan, itu kebanyakan mereka apalagi wah mobil baru pajaknya murah nih, ya udah mereka akan beli baru, bukan menservis atau memperbaiki lagi sih, saya kecenderungannya seperti itu. Jadi emiten Astra sebenarnya yang diuntungkan sama Imasif gitu loh. Selain Astra mungkin apa rekomendasi Anda baik itu dari otomotif atau Telkom? Kalau mau Telkom itu saya bilang tahun kemarin laporan keuangan mereka harusnya tidak berpengaruh karena apalagi work from home itu menambah pemakaian kuota data kita. Itu dividennya juga diharapkan tetap besar. Terus kalau untuk bicara blue chipnya itu masih ada BBRI dan BCA, itu laporan ibaratnya mereka harusnya tahun ini kondisi mereka udah pulih. Terus kalau untuk sektor consumernya INDF dan ICBP itu masih menarik karena harusnya laporan keuangan mereka nggak jatuh tahun kemarin, tahun 2020 dividen mereka kurang lebih sama kayak tahun 2019 begitu. Untuk sektor konsumsi sendiri ini berpengaruh nggak dari beberapa kebijakan pemerintah seperti PPKM seperti itu Pak Kiswoyo? Itu yang berpengaruh PPKM itu adalah retailnya. Kalau untuk konsumernya enggak sebetulnya. Karena kalau konsumer itu orang tetap istilahnya tetap pakai lah, tetap makan biarpun dilarang ya mereka bungkus take away bawa pulang begitu. Sehingga kalau saya lihat sebetulnya nggak ada masalah untuk konsumer, retail yang bermasalah untuk PPKM gitu. Nah pada pekan lalu itu kan dari sektor pertambangan seperti nikel dan juga emas itu cukup mendominasi juga valuasi di Bursa Efek Indonesia. Untuk pekan ini seperti apa Pak Kiswoyo? Untuk komoditi memang karena kemarin ada booming emas, harga emasnya sempat naik tinggi sehingga yaitu kalau harga saham komoditi itu simpel mengikuti komoditinya. Jadi kalau harga batu bara lagi naik itu pasti harga saham pertambangan batu bara itu akan ikut bergejolak naik. Kalau harga emas ya saham tambang emas gitu kan. Dan kalau lihat tambang emas ini mungkin harga emas ya. Kalau lihat harga emasnya mungkin tahun ini akan stagnan atau cenderung turun karena kalau ekonomi dunia sudah mulai pulih, kebiasaannya adalah emas akan turun harganya. Otomatis minat akan saham tambang emas juga akan mulai berkurang. Tapi yang diunggulkan berikutnya adalah soal nikelnya kan. Karena itu berkaitan dengan baterai listrik. Kalau ekonomi pulih diharapkan mobil listriknya proyeknya akan jalan lagi. Kebutuhan nikel akan lebih tinggi gitu. Sebetulnya ke situ tambangnya nanti akan beralih bukan emas tapi ke nikel sih. Gitu. Nah, untuk nikel sendiri Anda punya rekomendasi? Untuk nikel saat ini saya prefernya karena satu tambang nikel yang listing di bursa yang efisien dan terbesar itu adalah Inco saya lihat. Karena itu 100% nikel. Kalau Antam itu masalahnya masih 70-80%-nya emas. Sehingga kalau kita mau murni nikel ya pilihnya Inco sih sebetulnya gitu. Banyak yang mengatakan bahwa farmasi ini kita harus masih menunggu improvement begitu setelah tahapan vaksinasi. Tapi sebenarnya menurut Anda sendiri sektor farmasi sendiri bagaimana perkembangannya saat ini Pak Kiswoyo? Kalau untuk farmasi sebetulnya cenderung stagnan karena bagaimana juga kita harus ingat Pak Jokowi bilang kan ini vaksin juga nggak boleh mahal-mahal ya, kita tahu kayak rapid test juga harga dipatok kan, harga atas sekian nggak boleh lebih tinggi gitu. Sehingga keuntungan dari dalam hal vaksin corona itu saya lihat kecil banget. Pasti Pak Jokowi nggak mau nih ada untung besar gitu kan. Dalam tanda kutip wah nggak boleh nih di malak rakyat gitu kan istilahnya gitu kan, nggak boleh. Jadi saya lihat ya stagnan gitu loh untuk farmasi. Jadi rekomendasi Anda untuk sektor ini bagaimana Pak? Ya daripada sektor farmasi saya lebih suka tambang nikel yang lebih jelas karena ekonomi kalau pulih ini kebutuhan akan mobil listrik meningkat gitu. Saya langsung strike aja karena farmasinya ya itu saya bilang karena untungnya kecil dibatasin ya kurang fleksibel lah gitu loh. Ada sektor konstruksi juga yang diprediksi ini akan mulai bergairah juga setelah aktivitas ekonomi kembali pulih. Nah, prediksi Anda seperti apa? Konstruksi itu sebetulnya menunggu SWF. Kalau SWF-nya beneran dana asing pada masuk SWF itu akan meringankan beban mereka karena beban utang mereka itu besar banget karena untuk bangun proyek infrastruktur pemerintah. Jadi kalau SWF-nya kan sudah berdiri, tapi kan duit asingnya belum pada masuk nih. Kalau duit asingnya udah pada masuk ke SWF untuk ngebayar proyek-proyeknya pemerintah yang ada di konstruksi BUMN karya itu, nah itu baru mereka akan bisa bergerak lebih leluasa gitu kan.
Memang saya lihat anggaran APBN negara tahun ini harusnya sektor infrastruktur akan digenjot kembali setelah vaksinasinya nanti sukses. Apalagi kemarin juga tahun kemarin ternyata infrastruktur tetap dijalankan gitu kan, tidak ada penghentian atau dikurangi enggak. Tapi tahun ini akan digenjot lagi, ya itu mungkin sektor semen ya akan menjadi tantangan bagus sih ya ke INTP sama SNJR. Karena kalau proyek infrastruktur digenjot lagi, semen itu kebutuhannya akan tinggi lagi untuk infrastruktur gitu. Semen ya, oke. Pak Kiswoyo, artinya konstruksi ini bisa dibilang sangat prospektif untuk jangka menengah panjang gitu ya? Betul, untuk menengah panjang betul. Tunggu vaksinasi selesai, lalu setelah itu pemerintah duitnya dipakai SWF-nya masuk, ya udah langsung kita lari lagi lah gitu. Baik, kalau kita kembali ke Bursa Efek Indonesia, kita lihat ini saat ini indeks kita berada di 6.274 ya Pak Kiswoyo. Nah, apakah hari ini akan menyentuh 6.300 menurut Anda? Bisa. Karena memang ini kita bulan Februari, Maret ini saya bilang itu lagi musim laporan keuangan. Setelah laporan keuangan keluar kan mereka langsung tahu nih kira-kira dividennya berapa gitu kan. Nah ini lagi musimnya berburunya ya sebetulnya berburu dividen ke depannya untuk sampai Maret lah gitu. Nggak akan sulit untuk menyentuh 6.300 ya pada hari ini? Bisa, 6.300 bisa. Yang susah itu mungkin ke arah 6.000. Jadi kalau ada laporan blue chip model kayak Telkom keluar bagus ya jangan berharap IHSG ke 6.000 pada hari itu biasanya sih. Gitu. Jadi memang kita lagi sideways lah gitu loh. Baik. Pak Kiswoyo, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, Head of Investment Reswara Gian Investa Kiswoyo Adijo.